Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Nah, kita bersyukur bahwa kita masih boleh melanjutkan akan acara berbincang-bincang seperti ini dengan topik yang kita sudah selama 3 kali berturut-turut itu hadirkan, yaitu masih dalam topik invalidasi emosi. Jadi invalidasi emosi adalah pengalaman sebetulnya pada masa kecil di mana kebutuhan emosi anak yang seharusnya berhak dan boleh dilampiaskan, ya, dikeluarkan, dimanifestasikan, ternyata entah oleh karena ketidaksengajaan atau oleh karena kelemahan dari kedua orang tuanya menyebabkan emosi tersebut itu tidak bisa dikeluarkan. Nah, oleh karena kebutuhan itu merupakan kebutuhan primer, akibatnya ada efek-efek sampingannya. Dan kita sudah bicara selama 3 sesi ini, yang sesi yang keempat ini saya ingin sekali saudara fokuskan kepada kehidupan kita sekarang, di mana ada banyak orang yang entah kenapa ya. Jikalau yang lalu kita bicara orang selalu critical spirit, selalu menyalahkan orang, tetapi ini ada kaitannya. Selalu ingin sebetulnya membuat orang itu difix, ya, itu dibenahi, ditata, ya, dibetulkan. Jadi ini critical spirit yang seolah-olah positif ya. Oleh karena apa? Oleh karena ingin sekali bahwa semuanya itu ada strukturnya, ada organisasinya, ada manajemennya, ada keteraturannya, begitulah. Nah, sehingga melihat hal yang kurang beratur, misalnya, selalu dia tidak tahan. Misalnya melihat rambut itu sedikit kena angin, dia tidak tahan. Dia ingin sekali membenahi rambut dari suami atau istrinya itu yang kena angin. Nah, oleh karena apa? Semuanya harus ada aturannya. Ya, kacamata agak miring sedikit, dasi agak miring sedikit, berpakaian itu kurang pas, kurang rapi, ya kan? Cara jalan misalnya, cara makan, cara tidur, semuanya ada aturannya. Menaruh akan ini, akan itu, dan kadang-kadang memang ada suatu gejala yang sampai menimbulkan suatu tanda petik deviation tertentu. Oleh karena ada obsesif kompulsifnya begitu. Ya, orang obsesi kompulsif itu sebetulnya satu pribadi yang sudah terjebak dengan dorongan yang keluar dari dirinya, dia tidak bisa untuk kontrol, di mana dia harus tanda petik fixing anything. Bahkan dia khawatir gitu ya, bahwa segala sesuatu kalau tidak rapi, ya tidak sesuai dengan tempatnya, tidak sesuai dengan aturannya, itu tidak baik. Bukan hanya dirasa tidak baik, tetapi harus segera dibenahi. Nah, akibatnya hidup ini sebetulnya itu menjadi melelahkan. Oleh karena apa? Oleh karena orang yang ada di dekatnya itu sebetulnya selalu menjadi objek pengamatan yang harus diatur. Ya, makan terlalu banyak, terlalu cepat, terlalu sedikit, ya kan? Ya, caranya sendok garpu bagaimana, minum juga bagaimana. Ya, melihat ada orang makan itu keluar suaranya, dia tidak tahan, makan itu harus sopan. Tidak boleh keluar suara misalnya. Tidak boleh ada yang kecer-kecer jatuh. Ya, di piring itu harus bersih sungguh. Ya, dan harus dihabiskan. Dan sehabis itu harus ditumpuk. Begini caranya menumpuk dan sebagainya. Selesai bangun tidur, kamar itu harus rapi. Ya memang hidup ini rapi itu bagus ya. Dan kita percaya 1 Korintus pasal 14 kan Tuhan sendiri mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang menyukai keteraturan. Jadi bukan Allah yang menyukai tohu wabohu, kacau dan kosong dan kacau balau, kan tidak suka begitu. Tetapi realitanya ini lahirnya sebetulnya itu dari suatu dorongan yang tidak sehat. Jadi want to fix,
Ya, ingin sekali untuk kita membenahi, membuat rapi, tetapi dorongannya sudah impulsif. Nah, oleh karena apa? Ya, oleh karena pengalaman masa kecil. Sebetulnya hidup ini seringkali itu memang ada orang tua yang tidak sengaja tetapi menginginkan anaknya itu dipersiapkan menjadi manusia yang tanda petik perfect gitu loh. Nah, sehingga jam ini harus tidur pada jam ini, ya. Kemudian harus baca Alkitab, ya, harus berdoa, harus kemudian semir sepatu, harus siapin ini, harus mandi pada jam ini, harus apa. Dan kamu tidak boleh begini, kamu ada tamu itu harus duduknya begini, ya, tanganmu dilipat begini, kakimu harus begini, dan kamu harus tunduk kepala, dan kamu harus menyapa begini, dan aturan-aturan terlalu banyak. Life dengan banyak peraturan, kita tuh waspada loh. Spirit yang menghidupkan itu mati akhirnya. Bukankah di dalam 2 Korintus pasal 3 kan diingatkan bukan oleh Rasul Paulus bahwa huruf itu mematikan, tapi roh itu menghidupkan. Dan sebetulnya ini berkaitan dengan realita bahwa huruf atau benda penting. Garis-garis peraturan hidup itu penting. Yang namanya doktrin itu juga penting. Tapi yang lebih penting adalah spiritnya, yang menghidupinya, yang memakainya, mengaplikasikannya. Jikalau spiritnya itu dengan spirit rebellious, kalau spirit itu dengan spirit itu terpaksa, masa hal yang baik itu menjadi baik. Oleh karena apa? Oleh karena jiwa yang terpaksa menurut Tuhan itu sebenarnya tidak menghormati dan tidak mengasihi Tuhan. Itu adalah jiwa yang sebetulnya itu memperlakukan dirinya persis seperti anak sulung ini, ya kan? Aman. Yang terus merasa dirinya itu hanya melakukan kewajiban, tapi bukan mensyukuri cinta kasih Allah yang memberi. Jadi mari kita bersama-sama mendiskusikannya ini bersama dengan Ibu Esther, ya. Ya Pak, ini sebetulnya sangat menarik begitu ya, oleh karena satu pihak kalau kita melihat ada orang yang suka keteraturan, pengennya itu membenahi ini dan itu, pengen punya struktur. Berarti kalau ada orang yang menikah dengan orang yang seperti ini kan sebetulnya semuanya itu bisa ditanggung dalam tanda kutip rapi begitu ya Pak. Tapi kenapa kok tadi Bapak mengatakan bahwa kalau ini itu berlebihan, keinginan untuk membenahi berlebihan dan tidak bisa dikontrol, orang-orang yang dekat dengan dirinya itu juga lama-lama pusing begitu, mumet begitu. Bagaimana sih Pak? Lalu mereka menjadi objek. Jadi sebetulnya manusia itu tidak boleh loh diperlakukan sebagai objek daripada pemenuhan kebutuhan subjektif kita. Nah, pemenuhan subjektif kita itu ada tanda petik yang positif dan negatif. Kalau ini sebetulnya itu bukan. Jadi kalau orang mengasihi sesama itu memberi apa yang sesama itu butuhkan. Tetapi ini, you harus terima apa yang saya rasa kamu harus punya. Nah, itu berbeda sekali. Nah, kamu seharusnya menurut apa yang saya inginkan. Nah, itu berbeda sekali. Meskipun apa yang saya inginkan menurut saya itu baik. Sama seperti orang tua menginginkan anaknya supaya dapat nilai A. Kan baik. Supaya anak ini dapat nilai A, lalu kamu harus belajar. Kan baik juga, tapi belajarnya untuk dapat nilai A menjadi jelek sekarang. Oleh karena anak itu jangan-jangan belajarnya sampai jam 12 malam, jam 1 masih takut untuk tidur. Karena apa? Dia tidak yakin bahwa dia akan dapat nilai A. Karena yang dinilai ibunya ternyata nilai A. Jadi bukan tanggung jawabnya. Jadi ini sulit ya Pak untuk membedakan antara tanggung jawab dan tuntutan begitu. Dari mana kita bisa tahu bahwa anak itu punya tanggung jawab dalam tanda kutip, satu tanggung jawab yang betul-betul itu lahir dari keinginan, lahir dari daya juang, motivasi yang baik. Kan sulit Pak. Ya memang, oleh karena ini merupakan satu paket kesatuan. Berarti seharusnya setiap anak itu dibekali dari kecil dengan trust, yaitu percaya bahwa orang tuanya mencintai dia. Orang tuanya menerima dia apa adanya.
Nah, kata apa adanya tadi, sehingga anak itu tidak takut kalau sampai nanti ternyata dia berbuat kesalahan, dia tidak sengaja. Nah, tetapi kalau orang tuanya mencintai dia conditional, berarti aku hanya mencintai kamu jikalau kamu berhasil. Nah, itu anak itu takut. Oleh karena apa? Anak tidak selalu berhasil. Maksudnya tidak setiap kali anak itu dapat A, Kan begitu. Dan itu merupakan tanda petik meskipun tidak diucapkan dari mulut, tapi sikap dari kedua orang tua kan terbaca. Ya, sekali lagi, emosi anak yang ingin sekali diterima itu tidak mendapat sekarang. Oleh karena apa? Saya hanya bisa diterima kalau kondisinya saya mendapatkan A. Itu berat. Bagi anak berat. Sehingga sebelum dia mulai melakukannya, sukacitanya sudah hilang. Oleh karena sukacita, sekali lagi, hidup dalam spirit yang baik. Itu oleh karena dia sebetulnya ingin melakukan yang terbaik oleh karena memang dia menyukai melakukan yang baik. Dan bukan oleh karena dia harus melakukan yang baik. Nah, menyukai dengan harus itu dua hal yang tidak sama. Yang orang tua itu terus-menerus tanamkan sebetulnya menghasilkan perasaan saya harus. Nah, ini berat. Untuk anak itu sekarang itu hidup ini melelahkan sekali. Dari kecil sudah seperti itu sehingga sekarang pada masa dia menjadi dewasa ini tidak bisa dia tinggalkan akan suatu pola cara kerja emosi yang seperti itu. Ya, orang lain harus. Dan saya berhak untuk memaksakan, saya berhak untuk ngatur. Supaya orang itu mencapai atau menjadi seperti apa yang saya kehendaki. Jadi ini dalam tanda kutip apa yang diinginkan orang tua, itu lalu kemudian nanti kalau anak ini jadi besar, dia juga menginginkan dari keluarganya juga seperti itu, begitu. Kalau Spiritnya adalah saya tuh merasa berhak segala sesuatu harus in order. Jadi nanti kalau dia menikah, punya istri, punya anak, atau punya suami, punya anak, itu juga harus mengikuti apa yang dia inginkan karena dulu dia dibesarkan seperti ini. Iya. Oleh karena apa? Oleh karena dia merasa hidup ini aturan mainnya cuma satu. Jadi aturan main cuma satu dulu ditentukan oleh orang tuanya. Sekarang itu saya berhak untuk menentukannya. Oleh karena apa? Saya terganggu melihat sepatu itu ternyata tidak ditaruh di tempatnya. Saya marah sekali. Oleh karena apa? Orang itu anak habis makan kok tidak mencuci piring, tidak membawa piring kotor itu ke dapur. Nah, saya marah sekali oleh karena apa? Oleh karena makanan tidak dihabiskan. Jika masih ada 1 sendok atau setengah sendok di sana. Saya marah sekali oleh karena makan kecer-kecer di meja. Sehingga meja itu kotor. Waduh, jadi ada aturannya semuanya. Jadi aturan itu sebetulnya lahir dari dorongan mau fixing everything. Ya, semuanya itu. Jadi mau fixing everything itu agak berbeda daripada spirit yang ketiga yang kita bicarakan, yaitu sebetulnya critical. Ya, berbeda. Meskipun ada persamaannya, tetapi yang ini lahir sebetulnya dari pengalaman. Di mana kedua orang tuanya menuntut dia itu sebetulnya ada di dalam aturan main tertentu. Jadi saudara-saudara, hidup ini memang merupakan kehidupan dengan psychological reality yang kompleks ya. Nah, sehingga pada saat kita itu menjadi dewasa dan akhirnya kita itu ada yang perform akan hal-hal seperti ini. Yang mengakibatkan orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang misalnya seorang majelis gereja yang juga semuanya itu harus tanda petik sesuai dengan aturan main. Sesuai dengan keputusan daripada sinode misalnya. Apa tidak boleh? Ya boleh, oleh karena memang Tuhan kan mengatur itu dengan baik. Tapi ada tapinya. Kalau kita mau memperhatikan 2 Korintus pasal 3. Itu kalau kita melihat, itu sebetulnya Paulus itu sangat sadar sekali. Kalau kita membaca Kisah Rasul-Rasul, ya, Kisah Rasul-Rasul pasal 15 itu permulaan pertama kali ada konsili gereja-gereja pertama, yaitu di Yerusalem. Sudah diputuskan
orang Gentiles itu orang non-Yahudi, kalau jadi Kristen ya ndak perlu untuk disunat, ndak perlu lagi gitu loh. Nah, oleh karena apa? Oleh karena darah Kristus sudah menyucikan semuanya sehingga tidak ada perbedaan antara Jews and Gentile. Nah, sudah diputuskan tidak perlu bersunat. Tapi saudara lihat di dalam Kisah Rasul-Rasul setelah sidang raya itu, Paulus bertemu akan siapa? Timotius menjadi seorang hamba Tuhan di Efesus dan menghadapi kesulitan. Oleh karena apa? Oleh karena Timotius itu orang tuanya, ayahnya orang Yunani, ibunya orang Yahudi, sehingga dia tidak disunat. Oleh karena tidak disunat, menghadapi orang-orang Kristen Yahudi yang tua-tua itu, yang tegar tengkuknya itu, waduh, terus menekan, mempersalahkan akan hal yang seperti ini. Paulus ngomong dengan Timotius apa? Timotius, kamu harus disunat. Mas, seolah-olah Paulus itu rela, ya, seolah-olah melanggar akan keputusan dari konsili loh. Tapi demi pimpinan dari Roh Kudus yang ternyata supaya pelayanan Timotius menjadi lebih efektif. Jadi saudara, kita akan lihat bersama-sama sebetulnya itu ini berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, dengan munculnya akan jiwa obsesif kompulsif yang kita perlu waspadai, yang seringkali sudah hadir dalam kehidupan banyak individu yang menyebabkan banyak orang-orang di sekitarnya itu capek. Tapi ini juga lahir daripada invalidasi emosi menjadi sumbernya. Oleh karena pengalaman dengan orang tua yang menaruh anak sebagai objek peraturan-peraturan. Akibatnya anak setelah menjadi dewasa, dia pun sudah menjadi budaknya peraturan. Dan dia inginkan semua manusia di sekitarnya itu harus sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip yang ada garisnya. Seolah-olah benar, tetapi itu kadang-kadang mematikan. Ya, kiranya Tuhan memberkati setiap individu yang masih ingin belajar. Nama Tuhan kiranya dipermuliakan.